Ya, kan warna hijau udah ada, dan nanti akan semakin hijau itu juga nanti diharapkan itu nanti bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi sehingga warna keemasan, nah itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama karena harus ada suatu desain bagi kita bahwa presiden yang dipilih rakyat 50% plus 1 harus mendapat dukungan dari parlemen sehingga pemerintah bisa bekerja cepat. 13 tahun yang diberikan Presiden Jokowi untuk menggunakan seluruh potensi bonus demografi kita harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena mimpi anak bangsa adalah kita membangun loncatan sebagaimana Tiongkok, sebagaimana Korea Selatan, Jepang, semua membangun loncatan, kita pun bisa. Ya kalau Bu Mega nyapa gitu sih wajar ya, karena kita punya hubungan lama sama Ibu Mega, teman-teman PDIP. Di bawah pemerintahan Pak Jokowi kan kita 10 tahun bagian dari koalisi PDIP. Dan tahun-tahun sebelumnya kami sama-sama merepresentasikan kelompok bawah akar rumput yang sama. PDIP teman-teman di abangan di bawah, kita santri di bawah. Jadi kalau Ibu Mega berharap PKB bergabung itu sangat wajar. Variabelnya dua ya. Yang pertama pasti terkait dengan keberadaan calon yang punya kapasitas menjadi magnet elektoral. Mas Ganjar sekarang dari 3 nama, misalnya kita bicara tahun lalu 3 nama kuat, sekarang memang mengerucut hanya 2 nama kuat. Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tentu saja dalam konteks itu apalagi setelah deklarasi batu tulis ada kecenderungan memang Mas Ganjar yang katanya sempat turun kemudian rebound kembali. Jadi faktor menjadi magnet elektoral jadi variabel paling penting. Survei Indekstat, 58% pemilih PKB dukung Ganjar jika Caimin tak nyapres. Lembaga survei Indekstat Indonesia mencoba melakukan simulasi pemilihan calon presiden atau capres dengan menyediakan 3 nama antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memilih Ganjar Pranowo sebagai capres. Wacana survei diselenggarakan secara tatap muka pada 10 hingga 19 Oktober 2022. Ada 1.200 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Deputi Direktur Eksekutif Indekstat Rico Laverdi menjelaskan tidak ada nama Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin dalam simulasi 3 nama ini. Walhasil pemilih PKB kebanyakan memilih Ganjar sebagai capres ketimbang Prabowo maupun Anies. Pemilih PKB sebagian besar mendukung Ganjar 58,1%, mendukung Prabowo 20% dan Anies 15,2%. Ujar Ricola dalam jumpa pers di Hotel Morisi, Jakarta Pusat, Minggu 6 November 2022. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar menjadi capres yang paling banyak dipilih dengan 35,5%. Kemudian Prabowo 28,2% dan Anies 24,7%. PDIP disebut solid dalam mendukung Ganjar. Respons PDIP. Menanggapi hasil survei itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menekankan pihaknya tidak bergantung kepada perpindahan suara pemilih partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Dia menyebut PDIP lebih memilih fokus pada upaya membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kalau kami tidak bergantung kepada pemindahan itu, kami bagaimana meyakinkan rakyat dengan program ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pengaruh di pemerintah. Sedikit banyaknya pengaruh kepada PDIP, karena ada pun juga Pak Jokowi adalah kader utama PDIP, jelas Eriko. Kami ini sekarang bagaimana membantu pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam situasi yang sulit ini, sambungnya. Eriko mengatakan jangan sampai ada musuh dalam kompetisi Pilpres 2024. Permusuhan disebut bisa memicu pertarungan yang tidak sehat. Dia menegaskan permusuhan dalam kompetisi membuat pihak rugi. Karena apa? Ini yang disebut dengan namanya segala macam politik identitas. Itu jangan lagi, karena ini merugikan. Merugikan siapa saja kepada kita semua, merugikan juga kepada calon pemimpin yang akan datang, kata Eriko. Sementara itu, Eriko mengungkapkan PDIP akan menyajikan pasangan capres-cawapres terbaik kepada publik. Jika rakyat senang dan percaya dengan calon pilihan PDIP, kata Eriko, maka suara akan meningkat secara pesat. Nah, ini yang kami coba untuk merangkul masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan dan beberapa daerah yang kami masih kurang. Nah, ini yang kami akan pacu sekuat mungkin supaya di setiap daerah PDIP bisa menang. Dan ini untuk kepentingan rakyat imbuhnya.